Oke, sepertinya ini ya beredar berbagai macam video tentang, telah tercoblos nomor urut 2 di berbagai TPS. Sementara TPS itu belum dilakukan, pencoblosan atau penghitungan suara. Atau mungkin juga ada kasusnya sisa dari, kertas, pemilu itu ya, kertas pencoblosan. Ini hal-hal seperti ini sering terjadi ya di era Jokowi juga, era Prabowo Jokowi juga pernah terjadi seperti itu. Tapi bagaimanapun kuatnya media sosial untuk membangkitkan isu itu, apalagi yang disorot dalam media itu hanya satu lembar saja atau hanya beberapa lembar saja, itu tidak akan mempengaruhi suara. Juga tidak mungkin, mempengaruhi atau membuat, pemilu ulang, tidak mungkin itu terjadi. Oleh karena itu memang pemilu ini hanya akan terjadi satu putaran gitu, dan pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Dengan cara apapun kamu, siapapun itu ya, yang menganggap pemilu ini curang, ya realitanya ya begitu. Semuanya akan berjalan dengan semestinya. Tidak mungkin pemilu diulang gitu. Itu sudah pasti gitu, itu sudah pasti. Karena berapa biaya itu. Oleh karena itu ya kita harus mengambil pelajaran dari 2019, dari 2014 itu. Itu bagaimana, pertarungan politik itu, sehingga memang siap dalam kondisi apapun. Bahkan jangan pernah kalah start dari lawan kan gitu kan. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi kecurangan, ya itu salah ada kesalahan orang lain gitu, bukan kesalahan orang yang berbuat curang. Mereka start lebih dahulu saja, sementara, Anda itu tidak start dengan start yang sama gitu. Sehingga ya terjadi, ketimpangan kesempatan itu, privilege yang berbeda dan sebagainya. Semua semua aspek di dalam politik itu berlaku ya, dan tidak ada pemungutan suara ulang itu. Itu udah pasti. Berapa ratus triliun dana yang habis untuk dana pemilu ini kan gitu. Bagaimana mungkin terulang? Dan memang akan dikondisikan menjadi satu putaran itu sudah pasti gitu. Dan pemenangnya kita sudah lihat, Prabowo Subianto. Dan harus ikhlas lah ya. Dan saya justru menghimbau kepada para pendukung, 01 ataupun pendukung 03, kalau kekalahan itu jauh sekali gitu ya. Misalkan Prabowo Subianto itu mendapat suara 56 atau 57%. Saya rasa nggak usahlah untuk melawan lagi gitu. Udah pasrah aja dan ikhlas gitu. Daripada capek capek sendiri kan. Nanti bisa kehilangan nyawa, desak-desakan, demo, bentrok dengan aparat pemerintah dan sebagainya, dan akhirnya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kecuali kalau memang Prabowo itu menangnya cuman 51% gitu, 1% tok menangnya gitu kan. Jadi kan potensinya itu besar gitu untuk, meng-cross check penghitungan ulang, bukan pemungutan ulang ya, menghitung, ulang itu potensi, untuk berubah suaranya. Tapi kalau 57% itu atau 55 di atas gitu, ya nggak usah lah. Jadi 01 dan 02 ikhlaskan saja. Dan bagi pendukung saya memang katakan beneran gitu ya, beneran bahwa jangan terlalu, terbawa suasana, apalagi emosi dan marah-marah ketika pendukungnya kalah gitu. Ketika pendukungnya kalah kamu mau ngapa? Kamu kan juga tidak rugi apa-apa kan gitu. Ya ambil saja sebagai apa namanya, sebagai pelajaran bahwa Anda dan tim Anda itu kalah start gitu, kalah start. Kok bisa terjadi kecurangan? Itu kan artinya ada yang mendahului startmu itu. Ada
ruang-ruang yang kamu tidak bisa raih, tapi lawanmu bisa meraih itu gitu. Itu yang harus diambil pelajaran, bukan bukan kemudian protes sana sini, dan itu ruwet sekali. Apalagi Anda hanya menjadi pendukung tahunan gitu ya, nggak usah lah, nggak usah heboh itu, biasa aja. Jangan gara-gara dibayar 100.000, 200.000 untuk demo nanti, untuk protes hasil suara, tapi justru menghilangkan berbagai macam hal-hal penting lainnya itu. Ya tetap pragmatis seperti biasanya, dan tapi juga harus rasional ya. Bagi para pendukung gitu ya. Tetap pragmatis, dibayar ya melakukan, tapi kalau bayarannya kecil gitu, untuk apa mempertaruhkan banyak hal. Kita hidup ini harusnya berwarna lah, nggak usah dengan chaos dan sebagainya. Itu aja ya, itu aja bagi saya. Kita udah sering pemilu dan sudah sering melihat kecurangan-kecurangan, biasa aja gitu. Dan itu pun kalau kita telisik, kita ulik, kita protes sana sini, itu tidak akan bisa. Apalagi sekarang ada 3 calon, kalau dulu 2 calon aja ribetnya minta ampun gitu, sulitnya minta ampun, apalagi 3 calon gitu. Bayangkan kamu bersatu, misalnya calon 01 dan 03 bersatu, tapi pendukungnya tidak mau bersatu, itu kan repot lagi. Ada buat demo masing-masing, aduh tambah rusak lagi. Ya udahlah, nggak usah demo-demo lah. Kalau udah kalah ya udah terima aja gitu. Oke, siapapun menang, itu terbaik untuk Indonesia.